Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi karena lempar jumrah adalah bagian dari zikir dan jihad melawan godaan nafsu. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, kamu melempar batu itu bukan untuk membunuh setan, tapi sebagai pengingat untuk menolak bujuk rayu syaitan laknatullah. Berikutnya adalah tahallul, yaitu kembali ke fitrah. Tahallul adalah simbol berakhirnya sebagian besar larangan ihram. Ini menandakan bahwa seorang haji telah melalui proses penyucian diri dan siap kembali ke dunia dengan semangat baru. Raja'a kayomin waladathu ummuh, yaitu kita bagaikan baru dilahirkan dari ibu kita, suci bersih, fitrah, bagaikan kertas yang putih yang kita biasa saksikan itu. Dalam hadis lain juga disebutkan, tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Al-hajj al-mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang kedua, hadirin, sebagai topik khutbah kita adalah berkurban, yaitu ketundukan dan ketakwaan. Ibadah kurban pun tak kalah agung maknanya. Ia merupakan wujud ketaatan dan ketundukan seorang hamba kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan secara historis merujuk pada peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Ismail alaihissalam sebagai bentuk kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail alaihissalam dengan seekor domba yang kemudian menjadi simbol kurban hingga kini. Ibadah kurban disyariatkan pada tanggal 10 Zulhijjah hingga hari tasyrik dan diperuntukkan bagi kaum muslimin yang mampu sebagai bentuk pendekatan diri, yaitu taqarrub ilallah. Hewan yang dikurbankan harus memenuhi syarat sehat, tidak cacat, cukup umur, lebih dari sekadar menyembelih hewan. Kurban mencerminkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, tetangga dan kerabat sebagai bentuk solidaritas dan penguatan ukhuwah Islamiyah. Dengan demikian, kurban menjadi sarana pembersih jiwa dari sifat egois, tamak, loba, dan karir dan kikir, serta mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Inti kurban bukanlah persembahan fisik semata, melainkan ketakwaan dan keikhlasan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, la yanalullah luhumha wala dima'uha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan itu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira pada orang-orang yang muhsin. Ayat ini menjelaskan bahwa hakikat ibadah kurban bukanlah pada aspek lahiriah semata seperti daging dan darah, melainkan pada ketakwaan dan keikhlasan pelakunya. Adapun penegasan tentang syariat kurban ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis berikut diantaranya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu pada dasarnya dialah offline, disconnected, terputus dari jaringan Allah Subhanahu wa taala.
Para ulama menjadikan ayat ini sebagai salah satu dalil atas pensyariatan kurban sebagai ibadah yang sangat dianjurkan, yaitu sunnah muakkadah. Bahkan wajib bagi yang mampu menurut sebagian ulama. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa man wajada sa'ah falam yudahhi fala yakribanna musallana. Barang siapa yang mendapat kelapangan rezeki, mampu tapi tidak berkurban, janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Rasulullah juga telah menegaskan eksistensi kurban dalam hadis ini. Dikatakan bahwa tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam, yaitu manusia, pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku kakinya. Takwa melalui darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Berikutnya hadirin, sebagai topik khutbah kita yaitu yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sosok teladan sejati. Allah menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai umat atau pemimpin. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang pemimpin yang taat kepada Allah, lurus dalam keimanannya. Dan kita juga selalu abadikan ketika kita bertasyahud, bertahiyat, kita selalu mengatakan wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini berarti bahwa model atau contoh prototipe yang kita inginkan adalah model Ibrahim itu. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Sungguh benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil dalam kisah Ibrahim alaihissalam antara lain adalah pertama, beliau adalah bapak tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan peletak dasar ajaran tauhid yang murni. Beliau dikenal sebagai tokoh utama yang menentang penyembahan berhala dan menyerukan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk fondasi utama dalam ajaran monoteisme yang diwariskan kepada para nabi-nabi sesudahnya. Setidaknya ada kemudian 6 aliran yang lahir dari ajaran Ibrahim ini. Kita kenal bagaimana kemudian ada Yahudi, ada Kristen, kemudian ada Islam, bahkan juga terbagi-bagi lagi ke dalam beberapa sekte-sekte yang semuanya merujuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah ketaatan paripurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan ketaatan yang total dan kepasrahan Islam yang prima luar biasa terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya di lembah Tandus Makkah, menyembelih putranya sendiri Ismail alaihissalam sebagai bentuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan ini menjadi simbol ketundukan mutlak kepada kehendak ilahi. Berikutnya adalah perihal ujian dan kesabaran. Hidup Nabi Ibrahim alaihissalam penuh dengan ujian yang sangat berat. Namun beliau hadapi semuanya dengan kesabaran, keteguhan iman, dan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pelajaran penting tentang keteguhan hati di tengah kesulitan. Berikutnya adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelar ini menunjukkan derajat spiritual yang sangat tinggi yang diraih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam karena keikhlasan dan totalitas pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah manusia pilihan yang menjadi sahabat dan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir adalah peristiwa haji dan kurban.
Berbagai ibadah dalam ritual haji dan kurban bersumber dari kisah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Beberapa di antaranya yaitu sa'i antara Safa dan Marwah mengikuti jejak Siti Hajar. Lempar jumrah simbol perlawanan terhadap godaan syaitan. Penyembelihan hewan kurban refleksi dari persiapan atau kesiapan pengorbanan yang paling dicintai demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembangunan Ka'bah dilakukan bersama Nabi Ismail alaihissalam sebagai pusat tauhid. Hadirin, haji dan kurban adalah dua pilar spiritualitas Islam yang keduanya bermuara pada takwa. Siapa yang tidak melaksanakan sholat, tidak berkurban, dan tidak berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia terputus dari langit, disconnected dan offline dari Tuhannya. Mari kita jadikan momen ini untuk menghidupkan kembali ruh keimanan dalam diri, keluarga, dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kita dan menjadikan hambanya yang benar-benar bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hadar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Law anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu wa hasnahum bima kanu yaksibun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min hazanir rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim wa yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Konsepnya untuk diuruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بالحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى للصحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويقضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Terus berjuang